Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Munarif dari Forum News Network. Ini kalau kita mengamati perseteruan antara KPK dengan PDIP khususnya Hasto Kristianto ini makin seru ya. Karena penyidik KPK itu Selasa tanggal 7 Januari 2024 melakukan penggeledahan di rumah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto di kawasan Bekasi Timur. Penggeledahan ini cukup mengejutkan karena terjadi hanya berselang sehari setelah Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Ini kan Hasto kan harusnya tanggal 6 kemarin itu dia dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Tapi kemudian kan Hasto menyatakan dia minta di reschedule. Ya, itu reschedule-nya dia minta setelah tanggal 10 Januari itu. Karena pada tanggal 10 Januari itu rencananya akan dilaksanakan hari ulang tahun PDIP. Jadi agak masuk akal sebenarnya alasan Hasto karena bagaimanapun juga dia sekjen, tentu ini adalah hajatan besar PDIP. Kalau dia tidak ada, tentu persiapannya juga akan banyak terganggu. Selain itu, kalau kemudian tiba-tiba dia memenuhi panggilan KPK dan langsung diikuti dengan penahanan, kan ini menjadi kado yang tidak mengenakan ya buat PDIP. Ulang tahunnya kok sekjennya ditahan oleh KPK. Nah, kemudian terjadi penggeledahan itu kemarin. Banyak yang bertanya-tanya, apakah penggeledahan itu karena muncul kehebohan seperti disebutkan sebelumnya kan setelah dijadikan tersangka, Hasto itu disebut-sebut punya sejumlah video rahasia begitu, dugaan korupsi keluarga Jokowi dan juga para petinggi negara lainnya di era pemerintah Jokowi. Dan juga ini ada kaitannya juga kelihatannya dokumen yang bersifat pribadi dari keluarga Jokowi yang disimpan oleh sahabat dari Hasto, Roni Rahakundini di Rusia. Apakah penggeledahan ini merupakan war atau perang usarat saraf terhadap Hasto dan PDIP yang dilakukan oleh KPK, atau sesungguhnya ini adalah upaya KPK untuk mencari video dan dokumen-dokumen rahasia milik Hasto itu. Kan video dan dokumen rahasia yang dimiliki oleh Hasto itu, seperti dikatakan oleh Guntur Romli, juru bicara PDIP, diklaim itu bakal membuat efek kejutnya itu luar biasa, karena bukan hanya berkaitan dengan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya serta para petinggi negara, tapi juga soal adanya bukti-bukti kriminalisasi yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Anies Baswedan. Soal ini pernah diungkap oleh Hasto sendiri yang dia menyatakan dia menjadi saksinya itu. Artinya dia bukan hanya sekedar bahwa hadir, berarti tahu peristiwa itu dan dia punya dokumen-dokumennya begitu ya. Sementara kalau yang di mana yang di Rusia yang disimpan oleh KONI dan dititipkan bahkan itu di notaris di Rusia, katanya itu bisa jadi bom waktu. Media melaporkan itu ada 7 mobil dari petugas KPK, banyak sekali ya. Ya, ini 7 mobil dari petugas KPK menyatroni rumah Hasto, terletak di kawasan Margahayu, sebuah perumahan Margahayu di Bekasi Timur. Dan dari rumah Hasto itu para penyidik KPK terlihat keluar membawa sebuah koper berwarna biru. Jadi kalau bawa koper berarti dokumennya banyak dong ya. Tapi dari penjelasan tim hukumnya Hasto yang ikut mendampingi penggeledahan itu, para penyidik itu hanya membawa sebuah flash disk dan sebuah catatan dan membawa sebuah buku catatan. Ini catatan seperti disampaikan oleh Kusnadi, buku hitam ya disita oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau cuma flash disk dan buku catatan saja kok pakai koper gitu ya. Tidak cukup dibawa dengan kantong plastik gitu. Penggeledahan rumah Hasto setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dan peristiwanya sudah berlangsung 5 tahun berselang, karena itu peristiwanya kaburnya Harun Masiku itu, buronnya Harun Masiku itu kan pada bulan Januari tahun 2020, dan sekarang sudah berselang 5 tahun, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sesungguhnya yang penyidik cari? Sebab dengan sudah ditetapkannya Hasto sebagai tersangka kan berarti penyidik itu setidaknya sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Kalau mereka masih menggeledah, mencari-cari alat bukti baru, apakah alat bukti yang mereka miliki itu sesungguhnya belum cukup kuat? Ini kan bisa timbul pertanyaan semacam itu juga. Toh karena kasusnya sudah memasuki tahun kelima dan Hasto juga sudah diperiksa,
Dipastikan kalau masih ada alat bukti berarti kan sudah jauh-jauh hari diamankan oleh Hasto ya. Orang kasus waktu itu saja seperti dikatakan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam jumpa pers penetapan Hasto sebagai tersangka, dia menyatakan bahwa sebelum Harun Masiku melarikan diri itu dia diminta menghilangkan barang bukti dengan cara merendam HP di dalam air dan meminta Harun Masiku segera melarikan diri. Sehingga ini maksudnya tentu saja Harun Masiku supaya tidak ditangkap oleh penyidik KPK dan kemudian menyeret-nyeret Hasto. Tidak menyeret-nyeret Hasto ya, karena kalau dia ditangkap dan kemudian dia diinterogasi bernyanyi, Hasto mungkin akan diangkut juga pada waktu itu. Seperti disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam jumpa pers tanggal 24 Desember lalu, Hasto itu kan setidaknya punya peran itu 2 peran ya, sebelum buron dan setelah buron. Kalau sebelum buron kan dia disebut melakukan penyuapan, bahkan katanya dana 600 juta yang diberikan kepada Wahyu Setiawan, komisioner KPU itu 400 juta diantaranya berasal dari Hasto, disediakan oleh Hasto. Selain itu dengan memerintahkan Harun Masiku kabur ini dan menghancurkan alat bukti, Hasto juga melakukan obstruction of justice, itu ya, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Jadi sekali lagi kalau berkaitan dengan alat bukti ya sudah jauh-jauh hari itu kalau ada ya sudah diberesin ini oleh Hasto. Jadi kenapa kok masih digeledah lagi rumahnya? Nah kalau bukan berkaitan dengan alat bukti kasus Harun Masiku dan Hasto, apa dong yang dicari oleh penyidik KPK itu? Benarkah para penyidik mencari video dan dokumen rahasia seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Guntur Romli dan disampaikan oleh Koni Rahagundini? Kalau kita amati kehebohan di media sosial, banyak yang mengaitkan kemungkinan itu dengan pernyataan Koni. Ini kan Koni ini ketika berbicara di podcastnya mantan Ketua KPK Abraham Samad, dia sempat kembali mengulang beberapa pernyataannya bahwa dokumen yang dia miliki itu bila dibuka akan menggemparkan dan itu bisa jadi bom waktu. Tapi satu hal yang waktu itu membuat banyak orang terkejut. Koni itu juga memberi warning kepada Iriana, ini istri Jokowi, mantan ibu negara ya. Dia pada waktu itu menyatakan begini, Bu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak ibu belum keluar, kata Koni. Apa sesungguhnya kasus Ibu Iriana yang kartu trufnya dipegang oleh Hasto itu sesuai dengan klaimnya dari Koni? Koni pada waktu itu tidak menjelaskan. Nah, tapi di media sosial dalam beberapa hari ini heboh sekali bahkan sampai jadi trending topik ini soal Ibu Iriana dan dikait-kaitkan dengan soal terong. Saya nggak paham nih tadinya apa maksudnya terong bulurah begitu ramai banget di media sosial. Dan isu ini kemudian dikait-kaitkan dengan pernyataan Koni sebelumnya. Jadi apa sesungguhnya yang dicari oleh penyidik KPK sampai kemudian menerjunkan tim menggeledah rumah Hasto? Apalagi KPK ini kan juga menjadwalkan memanggil Rizky Aprilia. Ini ex anggota DPR dari PDIP. Ini kan sebenarnya tadinya dia ini mau digeser oleh Harun Masiku ya. Harun Masiku itu kan adalah proses pergantian antar waktu. Ada seorang anggota DPR RI dari PDIP yang terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan, Nazarudin Kimas, ini apa ya, adiknya Taufik Kimas mungkin ya, dan harusnya kan yang menggantikan Rizky Aprilia, tapi Harun Masiku dan Hasto itu mencoba menggesernya. Bahkan Hasto ini sangat apa ya, serius upaya menggeser ini, dia sampai mengirim utusan untuk menemui Rizky Aprilia agar dia bersedia digantikan oleh Harun Masiku. Tapi Rizky Aprilia tetap menolak, dan kemudian karena ada kasus penangkapan Wahyu Setiawan, ya akhirnya batal lah Harun Masiku menjadi anggota DPR dan tetap Rizky Aprilia yang memperoleh suara terbanyak kedua di bawah Nazarudin Kimas. Kalau menyimak pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli, kata dia sih, katanya itu sih merupakan pengalihan isu dari kasus posisi RP. Posisi RP itu kan juga kasusnya paling sekarang ini menggegerkan karena Pak Jokowi itu dinobatkan sebagai salah satu tokoh atau pemimpin terkorup di dunia. Ini bahkan berada peringkat ketiga dia ya. Jadi nggak main-main ini. Dan juaranya di sekarang ini trofi juara terkorup itu dipegang oleh mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Nah, menurut Guntur Romli, ya penggeledahan rumah Hasto sebagai upaya untuk mengalihkan isu terkait dengan publikasi dari OCCRP itu. Guntur Romli mengaku dia mendapat informasi kalau Jokowi itu sangat terganggu dengan laporan dari OCCRP. Menurut dia, Jokowi melakukan segala upaya untuk mengalihkan isu tersebut. Jadi itu ini Jokowi itu terganggu dan sangat marah atas pengumuman OCCRP dan itu melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi, kata Guntur.
Apalagi pada saat bersamaan kemarin itu memang ada sejumlah aktivis dan LSM gitu kalau menurut Guntur Romli ini yang mendatangi KPK dan mereka menuntut KPK untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Maka dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristianto itu untuk mengalihkan isu, itu kata Guntur Romli. Memang betul, ini agak masuk akal juga sih pernyataan dari Guntur Romli karena kemarin itu kan Ubedillah Badrun dan kawan-kawannya yang menamakan diri dari Nurani 98, ini adalah kumpulan dari para aktivis tahun 98, mereka mendatangi gedung KPK dan mereka menuntut agar Jokowi dan keluarganya itu diseret ke pengadilan. Dan apalagi ini ada momennya, yakni penobatan Jokowi sebagai salah satu tokoh atau pemimpin terkorup di dunia. Jadi harusnya KPK tidak lagi ngeles untuk menolak laporan-laporan kasus yang korupsi yang berkaitan dengan Jokowi dan keluarganya seperti yang sudah dilakukan oleh Ubaidillah Badrun 3 tahun yang lalu ya. Memang ujian ini buat KPK karena dia harus menunjukkan bahwa pimpinan KPK yang sekarang atau periode KPK yang sekarang itu bedalah dengan KPK sebelumnya. Dia bukan lagi alat kekuasaan seperti di era Jokowi. Ini yang berat ini buat KPK karena dibandingkan kasus Jokowi dan keluarganya, kasus Hasto itu kan nggak ada apa-apanya ya. Namun soal ini dibantah oleh juru bicara KPK, Tessa Mardika. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, kata Tessa. Jadi kata dia ya nggak bisa dinilai soal apakah penggeledahan di rumah Hasto itu terlambat atau tidak. Dan dia juga membantah kalau itu untuk menutupi isu dugaan korupsi Joko Widodo sebagaimana juga ditudingkan oleh PDIP. Masalah penilaian apakah ini terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalian isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Mari kita biarkan itu berada di ruang publik, kata Tessa. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional, tegasnya. Apa boleh buat, kasus Hasto dan Jokowi ini memang akan jadi ujian pertama bagi KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto. Apakah mereka masih sama seperti KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri dan waktu-waktu itu pemerintahnya kan di bawah kendali Jokowi. Kalau dalam kasus Hasto saja, itu kan mereka bisa bergerak cepat loh ya. Ini kan begitu dilantik atau mengucapkan sumpah di depan Presiden pada tanggal 20 Desember, mereka hari itu juga langsung gelar perkara, tanggal 23 atau 3 hari berserang, kemudian diterbitkan sprindiknya, surat perintah penyidikan, dan kemudian pada tanggal 24 Desember itu pimpinan KPK menggelar jumpa pers. Dan setelah lewat Natal dan Tahun Baru, pada tanggal 6 Januari itu Hasto dipanggil dalam status sebagai tersangka, dan kemudian keesokan harinya atau kemarin itu rumah Hasto digeledah. Kasus Jokowi dan keluarganya ini juga sudah lama loh mengendap ya. Kasus ini dilaporkan oleh Ubedillah Badrun pada bulan Januari tahun 2022. Berarti sekarang sudah mengendap selama 3 tahun. Dan kemarin itu Ubed memang tidak datang sendirian ya. Dia tadi yang saya sebut bersama dengan sejumlah aktivis 98. Mereka ini mempertanyakan kasus yang lama, kasus pelaporan Ubedillah Badrun, sekaligus mereka itu mendorong agar KPK yang baru sekarang itu menjadikan penobatan OCCRP, penobatan Jokowi oleh OCCRP sebagai pemimpin terkorup di dunia itu ya menjadi pintu masuk untuk mengadili Jokowi. Jelas kalau kemudian KPK ini tidak bergerak cepat juga mengadili Jokowi, ya orang dengan mudah menilai bahwa mereka beraninya hanya kepada person-person, individu-individu atau tokoh-tokoh yang berada di luar pemerintahan. Kan Hasto ini dulu waktu PDIP itu masih bersama Jokowi, masih berada dalam pemerintahan, kan Hasto aman-aman saja ya sampai 5 tahun. Sekarang ketika pemerintahan berganti, secara mengejutkan tiba-tiba saja kasus Hasto ini menjadi prioritas pertama dari KPK. Jadi mari kita tunggu saja apakah betul ini hanya cyber untuk Hasto dan PDIP atau memang mereka mencari bukti-bukti baru. Seperti saya sebutkan kemarin dalam konten sebelumnya, bagi Hasto ini juga jangan sampai kemudian bukti-bukti video maupun dokumen itu hanya dijadikan alat tawar-menawar agar dia tidak terjamah oleh hukum gitu ya. Karena kalau dia melakukan hal itu ya sama saja sebenarnya dengan perilaku Jokowi karena menyembunyikan tindak pidana. Jadi ini termasuk dan tergolong juga sebagai obstruction of justice ya. Karena kan dia selain menyembunyikan dokumen-dokumen dan dia tahu mengetahui ada kejahatan tapi dia tidak melaporkan,
malah digunakan untuk tawar-menawar politik agar dia tidak dimasukkan ke penjara. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.